Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'dah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang keempat. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala tentang 4 hal dalam puasa ini, yaitu Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Jadi yang kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menerima sholat kita, puasa kita, qiyam kita, dan tadarus atau ngaji kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, tema atau topik pada kajian pagi hari ini adalah hakikat ibadah. Bukan sekedar definisi ibadah secara syar'i. Kalau definisi ibadah secara syar'i itu kan jelas, yaitu amalun au tarku amalin yusabu bihi, beramal atau meninggalkan perbuatan yang diberikan pahala atas itu, min fi'lin yang berupa pekerjaan, kolbiyin hati, wa jawarihin anggota tubuh, wa fikrin dan fikiran. Itu kalau definisi secara syar'i. Adapun hakikat ibadah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah dari perspektif tasawuf. Karena namanya hakikat, berarti memang apa itu sebenarnya ibadah itu. Namun pelan-pelan akan saya jelaskan, mulai dari menjelaskan etimologinya dulu, dari sudut etimologi atau sudut bahasanya dulu. Ibadah itu kan hurufnya ain ba'dal, abada gitu. A-ba-da. Itu bisa berubah menjadi lafadz abdun yang artinya hamba. Contohnya misalnya Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman gitu. Itu abdun. Kemudian menjadi ibadah, itu juga ain ba'dal, sama ibadah abdun. Ibadah di sini bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, bukan hanya itu saja. Tapi ibadah yang dimaksud di sini adalah benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdun itu artinya memang hamba, ya. Jadi atau budak. Jadi begitu kita menyebut diri kita abdun, berarti mengakui bahwa diri kita ini adalah seorang hamba atau diri kita adalah seorang budak. Budak siapa? Yaitu budak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang kuno dulu menyebut kita salat itu kan sembahyang. Jadi sembahyang. Ibadah itu sembahyang, menyembah Sang Hyang. Maksudnya adalah menyembah Tuhan. Dalam perspektif tasawuf, ibadah itu bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dalam lagi. Yaitu harus terlebih dahulu mengetahui siapa kita, siapa sebenarnya hamba itu, dan siapa yang sedang kita sembah itu siapa. Gitu ya. Ini ada beberapa kutipan dari kitab yang ditulis terakhir kali oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali sebelum wafat itu menulis kitab ini, yaitu kitab Minhajul Abidin. Beliau menyebutkan ibadah itu adalah jalan yang jelas. Petunjuk arahnya pun juga sudah terang bagi orang-orang yang memikirkannya. Hanya saja, tidak semuanya orang selamat. Ada Allah Ta'ala menyesatkan
Dan ada pula Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu-malu memberikan perumpamaan hanya dengan seekor nyamuk. Orang yang beriman langsung percaya. Namun orang yang kafir bertanya-tanya, apa maksud ini semua? Nah, di situ Allah Ta'ala ada menyesatkan dan ada memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk di antara mereka. Dan hanya Allah sajalah yang tahu siapa kira-kira yang akan mendapatkan petunjuk. Kemudian perlu diketahui oleh saudara-saudara semua bahwa ibadah itu adalah buah dari ilmu. Samratul ilmi al-ibadah. Buah dari ilmu itu adalah ibadah. Ngaji tok, nggak ngamal gitu ya. Berarti sia-sia. Kalau di dalam pepatah bahasa Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat seperti pohon tidak ada buah. Atau al-ilmu bila amalin kan nakhli bila asalin. Ilmu tanpa amal ibarat seperti lebah madu tapi tidak bisa menghasilkan madu. Jadi ibadah itu adalah buah dari ilmu. Di samping itu ibadah itu juga hasil jerih payah yang bisa kita peroleh ketika kita dititipi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya umur ini hasilnya apa? Ya ibadah itu. Ibadah ini barang langka, yaitu barang yang hanya dimiliki oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dipilih oleh orang-orang yang bertakwa dan menjadi tujuan bagi orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat, kerajaan para wali. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ana rabbukum fa'budun. Dan akulah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini, kata Allah, ini surga adalah balasan bagi kalian. Dan sungguh usaha kalian ketika di dunia dihargai, disyukuri dengan diberikan pahala yang setimpal yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tahu jalan pintu masuk menuju ibadah yang sebenarnya, kita harus tahu betul sifat-sifat dari ibadah ini. Mengapa banyak orang yang tidak memilih jalan ibadah, lebih memilih jalan yang lain? Ya dikarenakan ibadah itu ternyata bukan hanya sekedar kita berwudu, lalu sholat, lalu berdoa, baca Al-Quran, puasa, haji. Bukan hanya sekedar itu. Namun ibadah itu adalah jalan yang sangat-sangat rumit. Jalan terjal yang penuh rintangan. Berat sekali bebannya. Jaraknya jauh, bahaya besar, banyak tikungan-tikungan berbahaya, di tengah jalan juga banyak para begal yang siap untuk menggagalkan perjalanan kita, dan sedikit sekali orang yang mau mengikuti atau melewati jalan ini. Makanya pantas sekali kalau hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang mau memilih jalan ini. Kenapa? Karena balasannya tidak bukan hal yang remeh ya. Balasannya adalah surga. Yang surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Yang surga itu sifatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah ada telinga yang mendengar,
dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Adapun misalnya ada orang memikirkan oh surga itu begini, sama sekali tidak seperti itu. Jadi jalan untuk menuju surga ini memang benar-benar berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bis syahawat." Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu dikepung, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Pagi-pagi begini kita nongkrong di depan HP, di depan laptop. Banyak yang lain teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin milih yang lain. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini berat. Pagi-pagi sholat subuh, waktunya orang siang-siang enak makan siang disuruh puasa, dan ini memang sangat-sangat sesuatu yang tidak mengenakan. Dan itulah jalan menuju surga. Wa innan nar khuffat bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang disukai oleh nafsu. Makanya karena disukai oleh nafsu, walaupun membayar pun rela untuk mengeluarkan uang. Seberapa besarnya pun rela. Kenapa? Karena memang itu yang disukai oleh nafsu. Beda dengan ibadah ini. Ibadah ini gratis. Ibaratnya kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran, nggak ada bayar. Tetapi ya itu, jarang sekali orang yang mau milih gitu kan. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, ala wa innal jannah hazinun birabwah, ala wa innan nar sahlun bisahwah. Ketahuilah bahwa surga itu susah tempatnya ada di tempat yang tinggi, sedangkan neraka itu mudah tempatnya ada di tempat yang rendah. Kita bayangkan kalau kita hendak mau mendaki gunung ya, mendaki gunung. Bagaimana susahnya kita mendaki gunung untuk meraih puncaknya. Itu gambaran kita ketika ingin meraih surga, yaitu ibadah. Sedangkan neraka itu mudah, tempatnya ada di bawah. Jadi kita tinggal meluncur gitu aja sudah nyampe sendiri, gitu. Itu gambarannya. Sudah begitu banyak manusia itu lemah, ya. Sedangkan jalannya terjal, tinggi, susah. Manusia yang ingin ibadah ini lemah. Situasinya, kondisinya, keadaan di sekitarnya pun sudah sulit semua. Sedangkan kewajiban perintah agama itu datang bertubi-tubi, banyak sekali, tidak berhenti-berhenti. Ini belum dikerjakan, sudah datang lagi perintah yang lain. Sedangkan kesempatannya sedikit, kesibukannya banyak, umurnya pendek. Andaikan kita pun bisa beramal nih, andaikan kita bisa beramal, amal yang sudah kita kerjakan ini banyak sekali kekurangannya. Padahal Allah Ta'ala Maha melihat, ajal kita sudah dekat. Padahal perjalanan masih sangat jauh dan panjang. Maka ibadah adalah bekal yang tidak boleh ditinggal. Jika ibadah itu hilang, maka tidak ada lagi tempat untuk kembali memperolehnya. Karena kalau sudah kelewatan ya sudah. Misalnya kita nih pagi ini misalnya kelewatan nggak sholat subuh atau nggak makan sahur misalnya, itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali lagi. Walaupun bisa diqadha, qadha itu nilainya tidak sama dengan apa yang dilakukan persis pada waktunya. Jadi ibadah ini kalau sudah hilang, ya sudah, tidak ada tempat lagi untuk bisa kembali memperolehnya. Barang siapa berhasil melakukan ibadah, maka untunglah ia dan bahagia selama-lamanya. Tapi barang siapa kehilangan atau kelewatan, tidak bisa ibadah, rugilah ia dan celaka bersama orang-orang yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jalan ini memang sangat sulit. Demi Allah ini memang sangat sulit, bahayanya pun besar.
Maka dari itu jarang orang memilih jalan ini. Kalaupun ada, jarang pula yang sampai pada tujuan dan bisa memperoleh hasil. Di kitab-kitab itu banyak sekali dikisahkan. Ada yang munajat, ada yang berusaha menjalani ibadah ini untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, usul dengan Allah Ta'ala ini sampai 70 tahun. Nggak usul-usul sama Allah. Sampai beliau meninggal dunia, nggak nyampe-nyampe juga, ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah, hanya sekejap saja langsung nyampe juga ada. Kalaupun ada orang yang mau memilih jalan ini, jarang pula yang bisa sampai pada tujuan Allah dan bisa memperoleh hasil. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengenal dan mencintainya. Jadi misalnya kok kita ditakdir, amin ya, kita ditakdir oleh Allah Ta'ala bisa menjalani jalan yang terjal ini dan bisa sampai pada tempatnya, tentu itu bukan karena kita. Itu semata-mata dibantu oleh Allah Ta'ala dengan pertolongan dan perlindungannya. Kita ditolong oleh Allah Ta'ala, yang lemah ini dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala agar di tengah-tengah perjalanan tidak celaka, tidak diganggu oleh gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu banyak sekali nanti. Ada gangguan yang internal, gangguan internal yang sifatnya ada di dalam diri kita sendiri. Ada gangguan yang sifatnya eksternal. Gangguan yang eksternal yang ada dari faktor luar kita. Mungkin kesempatannya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mungkin juga setan. Nah, ini yang bahaya. Jadi banyak sekali rintangan-rintangannya itu. Untuk itu kita tidak bisa mengandalkan hanya diri kita sendiri, melainkan hanya Allah yang bisa membantu kita. Karena kita sudah mengakuinya itu dengan ucapan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu nggak bisa apa-apa. La haula artinya kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Wa la quwata, dan kita tidak kuat untuk melakukan ibadah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kan memang kita ini sudah mengakui nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala dengan bantuan Allah Ta'ala dan dilindungi oleh Allah Ta'ala yang bisa sampai ke derajat itu. Dan kemudian setelah sampai, Allah Ta'ala berikan ridhonya dan berikan surganya pada orang-orang itu. Semoga kita termasuk orang-orang itu. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah berhenti. Setelah kita tahu ibadah itu seperti itu susahnya, hakikatnya, ini kan saya sampaikan tadi di awal, ini bicaranya dari sudut tasawuf. Setelah tahu seperti itu, untuk bisa benar-benar kita melakukan ibadah, ini perlu persiapan-persiapan yang sangat banyak. Yang pertama yang jelas adalah ilmu. Ilmu pengetahuan kita tentang siapa sebenarnya Allah itu siapa. Siapa sebenarnya diri kita itu siapa, hamba ini. Lalu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan yang benar-benar ibadah. Ini jalan yang sangat panjang dan tidak bisa kita sampaikan pada pagi hari ini semua. Dan mungkin kita akan bersharing insya Allah, kalau memang ada nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya, karena pagi hari ini memang topiknya hanya menjelaskan tentang hakikat dulu ibadah. Hakikat ibadah dulu kita tahu. Setelah itu baru kita belajar caranya dan godaan-godaannya apa, strategi untuk bisa selamat dari itu semua itu apa. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini semoga bersamaan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga ada sedikit merubah di dalam kualitas ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله 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 الله